Oke, selamat datang di video terakhir tentang asuransi 101, yaitu unit link versus tradisional, ya kan? Kita di sini Ternak Uang sebagai pihak netral akan membantu kamu membedakan kira-kira keuntungan dan kelemahannya itu apa sih, ya kan? Nah, sebelum kita akan ngomong tentang lebih dalam lagi tentang unit link dan juga tradisional, aku mau gambarin kamu satu skema yang mungkin akan membuka matamu sedikit, ya kan? Nah, jadi gini, kita buat sebuah yang namanya grafik seperti ini. Ini adalah rupiah, ya kan, atau harganya. Di sini adalah umur, age, ya kan, cakep. Nah, kamu semakin tua, maka preminya itu semakin gede, maka dia akan grafiknya seperti ini, bener, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kamu mengambil yang namanya asuransi unit link, ya kan, dia menjanjikan kamu yang namanya tidak membayar lagi di tahun sekian, ya kan, atau bisa membantu kamu untuk ketika aku tahun ini itu seret banget sel. Kayak contohnya COVID kemarin. Aku mau cuti premi dulu. Perhatikan ya. Cuti premi dulu. Dia bisa mengambil dari pos yang ada di unit link. Nah, posnya itu apa aja? Stay tune, aku akan jelasin lebih dalam lagi setelah ini. Nah, ini tentang skemanya. Jadi semakin umur kamu semakin tua, premi atau RP yang dibayarkan itu juga semakin mahal. Oke? Aman? Nah, kita akan ngomong dulu tentang unit link, teman-teman. Jadi gini, di dalam asuransi itu ada banyak yang namanya cost atau yang namanya biaya. Di dalam unit link itu banyak biayanya. Biaya akuisisi, biaya untuk perusahaan, biaya asuransi atau namanya adalah cost of insurance, ya kan? Dan juga ada cost of riders. Nah, apa sih cost of insurance, cost of riders, dan biaya akuisisi itu apa sih? Nah, karena kita akan ngomong tentang unit link dulu tentang dasar, kalian boleh tanya ke agennya kalian, atau misalkan kalian boleh tanya ke calon agen kalian tentang kira-kira biaya di unit link itu sebenarnya ada apa aja. Kalau misalkan dia bisa nyebutinnya banyak, kalian boleh cross check juga ke Ternak Uang apakah betul gitu kan. Nah, kita akan ngomong lagi nih. Di dalam unit link, teman-teman, itu biasanya dia akan ngomong, Pak, nanti akan ada gelas investasi. Teman-teman, aku mau disclaimer dulu yang gede. Disclaimer, ini gede banget disclaimernya, bahwa apa yang kamu beli itu adalah instrumen proteksi. Itu bukan instrumen investasi. Jadi ketika ada agen yang datang ke kamu kayak bilang, Pak, ini saya membawa satu instrumen proteksi dan juga investasi. Sorry, kamu silahkan keluar dari rumah saya. Ya, kenapa? Karena instrumen proteksi ya instrumen proteksi. Kalau kamu mau instrumen investasi ya di saham, ya di Ternak Uang ini belajarnya gitu. Jadi ketika ada yang bilang, Pak, ini instrumen proteksi yang bisa memberikan investasi, kamu stop dia, kamu ajak dia bilang, oke, kita makan tahu tek, terus kamu silakan kembali gitu ya. Nggak ada, teman-teman. Investasi di dalam unit link, aku akan gambar dulu posnya, teman-teman ya. Let's say kita bilang di sini adalah, ya, ini ada 2 gelas. Nih, 2 gelas ya. Ini adalah gelas investasi, ini adalah gelas proteksi. Dasarnya, teman-teman, unit link itu adalah asuransi jiwa. Apa itu asuransi jiwa? Asuransi yang memproteksi tertanggung ketika meninggal dunia. Oke? Jadi kalau bilang, aku ada unit link kesehatan, permisi ya, itu kurang tepat. Yang seharusnya agen ini bilang adalah, aku ada asuransi unit link beserta tambahannya riders namanya, teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan masuk dulu ke dalam gelas yang di sini. Oke, gelas keluar. Nah, jadi ketika let's say kita bilang kamu punya 12 juta ya, teman-teman. Nih, 12 juta. Nah, 12 juta ini itu pasti akan dibagi ke dalam 2 gelas ini. Pasti. Kalau misalkan kamu bilang, saya mau full di dalam gelas yang proteksi, dan agenmu bilang bisa, kamu ajak makan tahu tek lagi, kamu keluarkan dari rumah. Karena nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena pasti di asuransi unit link ada porsi yang diberikan ke dalam gelas investasi ini. Nih, jadi kalau misalkan kita bilang ya minimal, misalkan kamu bilang gini, saya mau pokoknya minimal aja investasinya. Pasti minim itu sekitar 1 sampai 2 juta. Kita kasih bulatkan aja 2 juta. 2 juta masuk ke sini, ya kan? 10 juta masuk ke sini. Nah, nanti ada juga yang namanya biaya akuisisi, di mana itu ada 0-100%, 90-10 dan lain-lain. Itu banyak banget, teman-teman, dan setiap asuransi berbeda. Kamu silakan tanya aja sama agenmu masing-masing. Nah, tapi dasarnya lagi, ulangi bersama saya ya, asuransi unit link adalah asuransi jiwa. Dan juga, teman-teman, tadi kan aku sempat bilang tentang yang namanya cost of riders. Nah, riders ini itu adalah tambahan di dalam unit link ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu anggap let's say Galaxy Tab ini, dia punya riders atau punya tambahan, itu pulpen ini.
Sama dengan kamu kalau misalkan makan nasi pecel gitu. Atau misalkan kamu makan gado-gado. Paling gampang nasi pecel deh, ya kan? Kamu kan dapat nasi sama sayurnya doang. Kalau kamu mau nambah ayam, terus kamu mau nambah pecel kamu dapat lelenya, kamu mau nambah perkedel, dadar jagung. Nah, itu semua adalah riders dan itu semua adalah yang dijual oleh agen-agen ini. Jadi pastikan ketika kamu membeli asuransi, tanya, ini asuransi unit link kan? Ini asuransi tradisional kan? Ini ridersnya apa yang kamu jual ke saya? Nah, asuransi yang ada ridersnya itu beda lagi teman-teman. Jadi itu nggak bisa diposisikan sebagai satu klasemen yang sama gitu. Jadi kalau dia datang ke kamu, oh saya punya asuransi kesehatan, oh saya punya asuransi ini, nggak habis-habis tawarannya. Kamu harus cross check lagi. Yang ditawarkan itu unit link bersama ridersnya atau enggak. Karena riders itu banyak sekali. Ada 10 sampai 12 riders, banyak banget. Nah, di sini saya nggak akan mengulas semua, tapi kamu bisa tanya lagi ke agen asuransimu. Selanjutnya, kalau kamu dijanjikan lagi sama agen asuransimu, Pak, nanti tahun ke-10 tidak usah bayar lagi sampai seterusnya. Wah, itu patut dipertanyakan lagi teman-teman. Karena ingat, sama kita akan kembali lagi ke dalam hukum dasar di dalam asuransi, semakin kamu tua, maka preminya semakin mahal. Kalau misalkan kamu di tahun ke-10 sudah tidak usah membayar lagi, ya kan? Tandanya apa? Dapat dari mana terus pembayarannya? Nah, ini saya akan gambar satu chart yang mungkin bisa membantu kalian untuk menyerap lebih mudah lagi tentang apa itu unit link dan kegunaannya apa dan kelebihannya apa juga. Jadi ingat yang pertama adalah ketika kita membeli yang namanya insurance, ya kan? Kita akan dihitung berdasarkan premi. Premi itu dihitung berdasarkan apa? Usia, ya kan? Kamu jenis kelaminnya apa? Kerjaanmu apa, ya kan? Lifestylemu seperti apa? Itu cara hitung premi. Kamu bisa garis bawahi. Nah, setelah itu teman-teman, ya kan? Ini namanya adalah premi. Ya kan? Ini adalah usia, age, ya kan? Semakin tua semakin naik preminya, ya kan? Nah, ini yang naik ini apa? Ya, Pak. Namanya adalah ya cost of insurance-nya, cost of riders-nya itu naik semua, teman-teman. Nah, maka dari itu di unit link dia let's say menjanjikan di tahun ke-10 lah. Let's say kita bilang tahun ke-10 di tengah ini. Kita kasih garis, ya kan? Nah, di sini ya kan preminya itu biasanya unit link ini sedikit mahal gitu ya. Nah, tapi di sini let's say kita bilang adalah tahap pertama ya. Ini adalah tahap surplus namanya. Surplus atau tahap untung, ya, dimana kamu akan bayar premi, ya kan, kamu masih membayar cost of insurance-nya, kamu masih membayar investment cost-nya, kamu masih bayar semua, sampai akhirnya di tahun yang, let's say kita bilang di sini ya, di tahun ke-10 udah dijanjikan udah tidak usah membayar lagi, ya kan, asumsinya adalah kamu selama 10 tahun itu kamu tidak ada yang namanya cuti premi. Kalau kamu cuti premi, maka premimu yang tahun ini yang kamu tidak bayar itu diambil dari gelas investasi yang tadi. Jadi sudah pasti investasimu itu berkurang deh. Kalau misalnya kamu cuti premi selama 10 tahun itu. Ya kan? Di sini yang di tengah ini namanya adalah masa impas, gampangannya ya, masa impas. Nah, ini nanti akan di cross check semua. Di cross check dengan apa? Di cross check dengan oh ya, kamu selama ini investmentnya itu udah berkembang jadi berapa sih? Tapi apakah bisa berkurang? Ya bisa. Seperti yang kamu tahu, pasar saham itu sangat fluktuatif. Ya kan? Nah, maka dari itu kita akan sedikit mengurangi mengenai yang namanya ini ya, yang tentang investasi ini, investasi diproteksi. Nah, selanjutnya di atas ini yaitu adalah masa defisit. Nih, masa defisit. Ini semua teman-teman itu akan diambil oleh gelas yang tadi, gelas investasi yang tadi. Ya kan? Jadi, kalau kamu bilang ya kan, kalau misalkan ada agen asuransi yang bilang bahwa oh Pak, tenang, preminya akan tetap terus. Nah, selisih premi itu, let's say kita kembali lagi teman-teman ke dalam hitung-hitungan yang tadi kita diambil di sini. Let's say preminya flat, tapi usiamu semakin lama semakin tua. Di hukum dasar pertama asuransi adalah semakin kamu tua harganya semakin mahal. Nah, terus siapa yang cover additional preminya? Ya gelas investasimu. Nah, maka dari itu seringkali, banyak sekali, malahannya bukan seringkali, banyak banget yang orang-orang itu sering marah, loh uang saya hilang, ya kan, uang saya hangus dan lain-lain. Kamu ketika membeli yang namanya proteksi ya sudah pasti hangus. Contoh kamu sewa bodyguard, kamu sewa yang namanya security, kamu dapat apa dari mereka? Kamu dapat yang namanya keamanan. Sama dengan kamu beli asuransi, kamu beli bodyguard untuk dirimu sendiri. Nah, jadi ketika kamu tahu yang namanya tentang oh investasi proteksi itu salah, itu ya kan? Nah, ini akan lanjut ke part 2 biar nggak terlalu kepanjangan dan kamu biar bisa menyerap lebih baik. Kita akan membahas yang tentang tradisional di part kedua.